Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim al-qillatu aynama suqifu illa bihablillah wa hablum minan nas. Sadaqallahul azim wa baraka Rasulullahil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tabligh yang insyaallah dimuliakan Allah, kita sudah berada di malam ke-19 pada Cawi pada Sigi insyaallah kemungkinan tinggal 11 kali 11 malam kita akan melaksanakan ibadah tarawih seperti malam hari ini. Dan biasanya akan selalu seperti itu. Tiap tahun kita lewati bulan suci Ramadan dengan menghitung-hitung sudah berapa malam yang kita lewati. Narang letuk malam terakhir. Begitu seterusnya sampai kemudian kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Mungkin ada di antara kita yang sudah lebih 20 tahun menjalani bulan suci Ramadan, ada yang lebih 30 tahun, ada yang lebih 40 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih 60 tahun, lebih 70 tahun. Tentu ini ramalan ilaloi seharusnya semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya Bapak-bapak dan Ibu, apakah setiap tahun setiap kita selesai menunaikan semua ibadah kita di bulan suci Ramadan ada peningkatan kualitas ketakwaan? Leptoga Yamato tahun 2000, Yamato tahun 2025, atau jangan-jangan Mapa Komotokir Watuna tahun 90 dan masih begitu-begitu saja di tahun 2025. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengajak kita untuk melaksanakan ibadah puasa, tidak lain dan tidak bukan supaya kita semakin lama semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang ingin saya coba bahas dalam kesempatan yang baik ini. Setelah 18 malam, 18 puasa sudah kita lewati, maka sudah sejauh mana peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi 11 bulan di luar bulan suci Ramadan dengan bekal ketakwaan. Ya, jadi sebetulnya kalau malam Bapak-bapak dan Ibu, kita bukan hanya sekedar mengumpulkan pahala. Ya, jadi saya ingatkan, agama Islam itu bukan agama tentang bagaimana cara mengumpulkan pahala, tetapi agama tentang bagaimana cara memperbaiki kualitas diri. Jadi jangan selalu menghitung-hitung pahala, karena tidak ada lemari tempat penyimpanan pahala yang bisa kita lihat. Makanya ini di sana ya ada. Jangan sampai di madeke ternyata dia berada di sana. Karena pahala itu mutlak urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada yang ekstrim, mudah-mudahan ini cuma cerita. Nasabah itu pengalatala si bawah nabita majan ciwi makeda dari kaum katau masuk pajan melaksanakan ibadah sholat wajib di Masjidil Haram, maka pahalanya sama dengan 100.000 pahala sholat wajib di tempat lain. Alibarannya terkamput tak sektan. Jadi kalau dia berada di tanah suci selama 20 hari dikali 5 kali melaksanakan sholat wajib sehari semalam, berarti 100 kali 100 kali salat dikali 100.000 berapa Pak? Banyak. Sampai-sampai makanya namun dia nawasang pada kalau sekalsikan. Agak binasa Megalada ini yang palaku kalau dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dia mengatakan sampajangi patentu watunna lawan di sini masalahnya karena ada sesuatu yang ingin dicapai oleh Allah dengan memerintahkan kita melaksanakan ibadah sholat di waktu-waktu tertentu. Ya, contohnya misalnya yang ibadah sholat subuh. Sholat subuh ini kita laksanakan di awal kita melaksanakan aktivitas harian. Jadi bermohonnya kita awali dengan sholat subuh, artinya kita bermohon kepada Allah untuk mengalatala maka dan ngolo kumekuya pagkastini panatamu melo ketujuh kemajama ajar lalu pasal salangi jamaah mengajak masih dicepatnya pada berbuatau ajak pasal salangi pada berbuatau. Maka berangkatlah kita melaksanakan pekerjaan kita dengan baik di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan aratri waktu kita melaksanakan ibadah salat zuhur. Barangkali memang pada saat itu mamulan yang biasa sebagai ngerame, mamulan yang kakuati makalale, melodi macam ceko, no bisiki bungatara. Biasa itu memang hayya wassalah hayya al falah. Mari kita kembali untuk melaksanakan ibadah salat supaya leis memang makasih atujunna kita lalu bungatara. Begitu seterusnya sampai kemudian kita tiba di waktu Isya. Yang kuisai dianjurkan oleh Nabi kita agak dimundurkan menjelang kita tidur supaya tidak ada lagi aktivitas lain yang kita lakukan selain istirahat setelah melaksanakan ibadah sholat Isya. Tapi karena sekarang ini dunia sudah betul-betul berubah sehingga yang kewenangan apa ini mega aktivitas. Ya, tapi intinya hadirin sekalian yang saya hormati bahwa di sepanjang hari kehidupan kita itu Allah Subhanahu wa taala ingin kita selalu terikat dengannya. Ya, itulah juga sesungguhnya biasa orang ketawa berbeda jenis terbuka sempadan terpetu. Maksudnya itu adalah bisa di antara waktu-waktu salat yang kita lakukan kita tetap terikat kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat. Terima kasih ini hampir selama ini dari neraka lalu mengelakkan. Nah yang mau saya bahas pada malam ini sebagai penantang bahasata, saya ingin menjelaskan bahwa namo tumaga kesina bateta masuk pajak dari kode nama kesti bateta pasti sumpung di asli wolong-wolong pada tanbuatau itu nama kesti. Nah, tadi mengatakan bagi batale mudilla tuaina mantukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dipakatunai tauwe dimanapun dia berada illa bihablin minallah sangadinna atau makasihnya asis hubungan Allah dengan Allah wa hablin minan nas. Dan dia pakasihnya itu ya asis hubunganna lalu pada Allah. Nah, kita kembali kepada ibadah sholat tadi. Itu kita masuk pajak kelima nih dalam sehari semalam.
Tetapi pada mengenai sumpah jange na parintan ni mengalatala ipagasinya susupungan ta nasabab barangkan na sumpah jange. Maka dia mengalatala inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Patut minasa mengalatala sumpah jange nasabab itu sumpah jange bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ada istilah dulu STJ. Ya, kepanjangannya salat terus maksiat jalan. Mati dulu mati masuk panjang tapi mau mati mampu boleh. Mau mati cekok-cekok ni pada kalau tahu. Ah, ibadah tu nak mengalatan. Jadi iya pada makasih bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin saya mati yang positif naik. Ya makanya juga di dalam bulan suci Ramadan ini kami mengalatkan kita berpuasa untuk melatih kita mengendalikan hawa nafsu. Biasa tuh yang si salah paham misalnya dengan apakah dengan kawan, dengan sahabat atau mungkin dengan teman, tiba-tiba dari memang itu masa sabawan. Maka dia minta kalau ada situasi yang seperti itu yang kita hadapi, maka jawab dengan mengatakan ajak mau puasa kan? Ya aku meloki, lebih mau puasa. Padahal tidak begitu. Dalam keadaan berpuasa tentu kita harus mengendalikan diri. Lebih pada aku ini mau puasa. Ya, sama lah misalnya dengan soal makan dan minum. Kita makan sahur di waktu sebelum waktu subuh tiba. Namun si pandemi, tapi kadang-kadang juga ada yang 2 piring, ada yang setengah piring. Tapi alhamdulillah, yang setengah, yang 1, yang 2, bahkan yang 3, biasanya letup-letup mengalami dibagi. Lalu pada saat kita berbuka, kita juga menikmati makanan dalam jumlah yang seadanya. Tetapi kadang-kadang ada di antara kita pada saat berbuka puasa sama nangeloi makan malam. Maka saya cukup lama tidak makan, jadi loi makan malam. Ya, hadirin yang saya hormati, jadi mungkin kesimpulannya di samping makasih bateta makasih dia lalu pengalatala, maka yang perlu sekali untuk kita pahami adalah bagaimana kita memanfaatkan ibadah yang kita lakukan itu untuk memperbaiki hubungan kemanusiaan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai makasih bateta makasih dia, tapi ternyata di mofa nasukku bateta mampangkau ke daripada tahu. Insyaallah hari subuh ini pantau karena betul apa dulu kita laga ke teman-teman yang malam ini sebab kalau kita ke masjid ke masjid menemui si bana. Gimana setahun lagi kalau yang datang ke masjid betul ni cara main tapi ya ini tugas keamanan di lingkungan kita masing-masing lakukan dakwah bagi ibu kami walau ayah yang tersidima ayah. Yang penting kita sampaikan peringatan kepada sesama manusia. Nasrul minallah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.